Kondisi ekonomi global diproyeksikan membaik sehingga Politik domestik kini tidak segaduh awal Oktober tahun lalu. Pemerintah dan parlemen tak lagi sikut-sikutan. Sebaliknya, dua lembaga sudah akur dan menuju pola kerjasama yang baik dan saling menghormati. Namun begitu, masih ada kerikil yang berpeluang memantik hubungan panas kedua lembaga. Misalnya, terkait rencana pembangunan gedung baru DPR. Secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala di bidang politik dan keamanan tergolong tinggi. Menurut survei reguler Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik saat survei terakhir di bulan Juli mencapai 71%. Stabil jika dibandingkan hasil survei bulan Januari dan April. Selain soal ekonomi, masalah hukum menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki pemerintahan Jokowi JK. Artinya menjadi PR Menko Polhukam baru Luhut Binsar Panjaitan. Kepuasan publik atas kinerja pemerintah dalam bidang hukum di bawah 50% menurut hasil survei Litbang Kompas Juli lalu. Angka ini menurun jika dibandingkan tingkat kepuasan publik pada bulan Januari yang mendekati 60%. Satu poin penting yang harus diurus Luhut Binsar Panjaitan, misalnya mengharmonisasi 3 lembaga hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini, KPK menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi. Tapi belakangan, banyak kalangan melihat ada upaya melemahkan Komisi Anti Rasuah tadi. Publik menginginkan agar kepolisian dan kejaksaan juga menjadi pilar penting untuk mengganyang koruptor. Kembali bersama Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam DBS To The Point. Bang Luhut, kita bicara ke soal hukum. Ya. Salah satu titik lemah pemerintahan ini, itu sebetulnya sudah bawaan dari dulu, Bang. Itu soal mafia hukum. Dan itu terkait dengan mentalitas, kinerja dari aparat penegak hukum kita. Dan sekarang ada di bawah tangan Anda yang saya anggap sementara ini adalah punya strong leadership untuk itu. Ya, itu saya katakan tadi sama Don. Ya, pertama saya masuk di kantor Polhukam, briefing kepada menteri-menteri terkait, termasuk tadi Jaksa Agung, Polri, BIN, segala macam. Itu adalah bagaimana profil ekonomi kita sekarang. Dalam profil ekonomi itu tadi terdapat tadi masalah keamanan, masalah hukum, dan masalah tadi persepsi publik dan sebagainya. Dari semua tadi graf yang ada itu, yang graf yang paling menurun adalah hukum. Soal hukum, ya. Nah, hukum. Nah, kenapa hukum ini ada uncertainty tadi, ada ketidakpatuhan, tapi juga dipicu oleh masalah undang-undang misalnya keuangan negara yang sangat karet itu. Sama juga undang-undang mengenai definisi mengenai korupsi tadi, itu sangat karet juga. Sehingga orang dapat, kata-kata dapat saja sudah belum terbukti dia bersalah. Ada kata-kata potensi, belum terbukti dia sudah dia. Nah, oleh presiden dikumpulkan, di brief. Bagaimana ini gitu. Jadi penafsiran ini dibatasin. Jadi akhirnya sepakat, kalau belum dia terbukti menerima duit itu, jangan terus dihukum dong. Atau kalau dia tidak menerima ada aliran uang langsung, ya jangan terus dihukum dong. Kalau dia tidak tertangkap tangan, jangan terus dihukum loh. Sehingga memberikan rasa aman juga pada pejabat. Nah, lebih dari itu kita sepakat akhirnya. Kita bikin tim yang dibikin oleh Kejaksaan Agung, tim TP4 itu. Yang tujuannya memberikan asistensi kepada proyek-proyek di daerah yang sekarang tuh ada dana 273 triliun itu, supaya bisa cair. Jadi pencegahan dikedepankan sekarang. Nah, kami kerjalah. Jadi polisi bekerja, Kejaksaan Agung bekerja, dan ini kami roadshow sekarang memang menjelaskan pasal karet ini, Bang, membuat orang ragu untuk maju. Walaupun di satu sisi juga orang bilang kalau you tidak punya niat jelek ngapain ragu. Kira-kira gitu. Ya, tapi kan memang itu dulu salah satu produk reformasi kan. Kalau saya lihat undang-undang itu dibuat tahun 99, tahun 2002. Nah, euforia terhadap demokrasi itu. Padahal kalau kita lihat di Amerika misalnya, saya akhirnya lihat di Malaysia, Singapura, definisinya itu tidak sampai definisi karet begitu. Itu betul. Nah, itu semua sepakat kami. Sehingga dengan sekarang ini menurut hemat saya tidak boleh terlalu khawatir lagi sepanjang Anda memang betul-betul tidak ada intention untuk melakukan soalnya begini, ada case begini. Baru ada pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan. Ini belum ada ininya, dianggap ada penyimpangan. Lalu kemudian hasil itu karena sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum, itu bisa jadi bahan untuk kemudian mendekati
pemerintah daerah atau bupati atau gubernur atau siapa saja untuk kemudian lihat, you punya kasus gitu. Sampai-sampai presiden kan harus bilang jangan jadikan mereka ATM, bukan? Ya sekarang saya Menko Polhukam, saya akan dengerin kalau ada gitu-gitu nanti kita libas aja. Enggak lah, suasana seperti sekarang ini, Don ya, kita lihat krisis begini, Anda masih main-main begitu kan sama dengan menghancurkan negara ini. Nggak bisa dong, saya nggak bisa toleransi itu. Dan saya ngomong sama teman-teman, nggak bisa. Kalian keadaan seperti sini, keadaan serius begini, kita juga harus serius menghadapinya. Nggak boleh main-main. Jangan kita rantai itu sekarang pejabat-pejabat daerah itu untuk hanya kesenangan sesaat. Bang, tapi saya ragu karena ini kan cerita main mafia ini kan banyak sembunyi-sembunyinya. Sangat samar-samar. Sementara Anda memimpin ini sebuah institusi atau koordinasi sebetulnya sesuatu yang besar. Salah satu jantung dari bagaimana kita bisa akan lebih baik, bukan? Saya termasuk yang tidak terlalu optimis bahwa itu bisa diselesaikan. Saya optimis bahwa itu tidak bisa 100% yes. Tapi bahwa itu gradually akan tambah baik, yes. Karena saya lihat Kapolrinya baik. Ya. Saya lihat Jaksa Agungnya juga mau ngerti, walaupun tadi hari kita debat pendirian, tapi akhirnya kita sepakat. Kita mau apain ini ekonomi? Apa kita menjabat di sini mau jadi paling bersih? Kita tanya di nurani kita masing-masing lah. Apa kita benar-benar bersih? Apakah kita benar-benar tidak pernah membuat kesalahan? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan menurut saya akan menganukan nurani daripada setiap pemeriksa atau pejabat-pejabat tadi. Dan saya masih yakin itu Don, bahwa itu bisa kita lakukan asal dengan spirit in good faith. Dengan niat kita untuk negara ini kapan lagi sih? Kapan kita bangun negara yang bisa satu kompak ngatasi masalah itu? Ini saya kalau soal hukum ini tidak lengkap kalau saya tidak singgung soal KPK. Ya. Kan gagasan utama Presiden adalah koordinasi antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas korupsi. Ya. Dan itu sudah mulai terlihat. Tetapi apakah kita bisa bertaruh pada hasil pansel yang sekarang? Ya kita harus percayalah ya bahwa saya lihat ya ibu-ibu yang 9 orang ini saya lihat begitu antusias. Dan sekarang kami sudah mulai menciptakan satu mekanisme bahwa hubungan KPK dengan polisi, dengan kejaksaan, dengan kami di Polhukam tuh bisa baik. Apa sih nggak bisa dikoordinasikan? Apa independen sih? Kepala negara kan kepala negara, you have to respect kepala negara dong, nggak bisa. Nah sekarang saya lihat misalnya kemarin ada misalnya KPK mau nangkap seorang, sudah brief presiden dulu, begini. Ya presiden hanya pesan mungkin jangan gaduh, kira-kira begitulah. Jadi saya pikir itulah suasana bernegara itu. Jadi saling menghormati, tahu fungsinya masing-masing dan tidak merasa kalau dia paling hebat, bahwa dia sendiri, dia independen. Bagaimanapun ada presiden, ada kepala negara, nggak ada yang independen dari sini. Nggak ada. Salah kalau dikatakan bahwa dia independen, lantas dia nggak boleh dengar kepala negara. Kita jeda lagi.